Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Yang terhormat kepada Abi Hanifan Umida selaku pengasuh direktur Superkamala Ribahan Fida. Yang terhormat pula kepada kepala sekolah saya dan guru saya, kakak kelas saya, adik kelas saya, serta teman-teman saya yang saya cintai dan saya hormati. Jangan lupa kepada keluarga saya yang berada di rumah. Semoga saya selalu diberikan umur yang panjang dan dibahkan rezekinya. Perkenalkan, nama saya Fidila Sinta Sabila. Saya kelas 9 MTS Al-Quran Ribahan Fida akan mempresentasikan peta imajinasi saya yang berjudul tentang mata pelajaran IPA yang berjudul tentang sel. Sebelumnya, bagaimana kabar pada pagi hari ini? Apa tadi? Ya, bagaimana kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Jadi, di sel ini itu tuh menjelaskan tentang membran intinya, kemudian jumlah selnya, menurut berdasarkan jumlah sel, berdasarkan membran inti, sama yang terakhir itu ada bagian-bagian dari sel. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dari berdasarkan membran inti. Nah, jadi membran inti itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada prokariotik dan yang kedua itu adalah eukariotik. Nah, yang pertama itu ada prokariotik. Nah, prokariotik ini itu adalah tidak mempunyai inti, tidak mempunyai membran inti. Nah, contohnya itu ada seperti bakteri. Kemudian yang kedua di sini ada eukariotik, di mana eukariotik ini tuh adalah yang mempunyai membran inti seperti tumbuh-tumbuhan, kemudian hewan dan juga manusia. Selanjutnya berdasarkan jumlah sel. Nah, jadi jumlah selnya ini tuh terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada uniseluler dan yang kedua itu ada multiseluler. Nah, kalau uniseluler itu artinya artinya itu satu. Contohnya itu seperti bakteri dan amoeba. Nah, kalau misalnya yang kedua atau multiseluler, multi itu artinya itu banyak. Jadi contohnya itu ada tanaman atau tumbuhan, kemudian manusia dan juga hewan. Nah, kalau misal bagian sel, jadi yang pertama itu bagian sel. Bagian sel hewan itu terbagi menjadi 9. Yang pertama itu ada mitokondria, yang kedua ada ribosom, yang ketiga ada RE atau retikulum endoplasma, yang keempat ada vakuola, yang kelima itu ada badan Golgi, keenam membran sel, keenam itu ada ketujuh itu ada nukleus atau inti sel, kedelapan itu ada sitoplasma, dan yang terakhir ada lisosom. Yang pertama sini itu ada mitokondria. Mitokondria itu adalah memproduksi atau mensintesis energi. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada ribosom, di mana ribosom ini itu memproduksi atau mensintesis protein. Terus kalau misalnya yang ketiga itu ada RE atau retikulum endoplasma, yaitu RE itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada RE kasar dan yang kedua itu ada RE yang halus. Nah, RE kasar itu mempunyai ribosom dan memproduksi protein dan juga menyalurkan ke inti sel. Terus kalau misal RE yang halus itu memproduksi lemak dan juga menyalurkan. Lanjut yang keempat itu ada vakuola. Vakuola ini itu adalah tempat menyimpan zat hasil metabolisme. Terus yang kelima itu ada badan Golgi, di mana badan Golgi ini adalah untuk proses protein dan juga menyalurkan ke membran sel. Terus yang keenam ada membran sel. Membran sel itu adalah melindungi sel dan juga mengatur keluar masuknya zat ke sel. Selanjutnya yang ketujuh itu ada nukleus atau inti sel, di mana mengatur segala aktivitas yang terjadi pada sel. Dan yang ke-8 itu ada sitoplasma sebagai tempat organel sel, dan yang terakhir ada lisosom. Lisosom ini tuh menghasilkan enzim pencernaan. Nah, lisosom ini tuh adalah bagian istimewa di hewan dikarenakan ya cuma ada di sel hewan. Ya. Lanjut, kalau misal bagian sel di tumbuhan itu tuh ada 3. Jadi yang pertama itu ada dinding sel, yang kedua itu ada kloroplas, yang ketiga itu ada zat klorofil. Nah, yang pertama itu dinding sel. Ya, dinding sel itu jadi kalau misal sel tumbuhan itu tuh bentuknya tuh kotak, ya kayak kotak gitu. Nah, terus tempat dinding sel itu di bagian luarnya. Kalau misal kloroplas itu adalah tempat klorofil dan tempat fotosintesis. Terus yang ketiga itu ada zat klorofil atau zat hijau daun. Tempatnya itu ada di dalam kloroplas gitu. Baik, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.